Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah RPL. Hari ini kita akan belajar tentang DFD atau data flow diagram. Tapi yang teman-teman lihat di tampilan di layar itu bukanlah DFD ya, tapi itu adalah database dengan relasi antar tabel. Jadi memang sebelum membuat DFD kita harus merancang dulu database-nya. Nah, database yang saya gunakan adalah database toko buku Khalifa ya, karena studi kasusnya adalah mengenai toko buku Khalifa. Di database ini ada 5 tabel, yaitu user, level, catatan, buku, dan kategori. Nah, tabel catatan ini merupakan tabel yang digunakan untuk menampilkan aksi-aksi yang telah dilakukan pada saat menambah, menghapus, atau merubah data buku. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke DFD. Nah, di DFD sendiri itu terdiri atas diagram konteks dan diagram level. Diagram level itu terdiri dari level 1, level 2, dan seterusnya. Nah, di diagram konteks itu memuat satu aplikasi beserta user-user yang ada di dalamnya. Nah, jadi di aplikasi ini, karena ini contoh sederhana ya, jadi ada 2 user saja, yaitu admin dan pegawai. Oke, teman-teman boleh ya menuliskan data-datanya ini langsung kalau sudah terbiasa merancang DFD. Tapi bagi pemula, saran saya data-datanya ini dikosongin dulu. Ya, data-datanya ini dikosongin dulu. Kenapa? Karena akan sulit ya, akan sangat sulit bagi yang tidak terbiasa, akan sangat sulit mengira-ngira data apa saja mengalir ketika kita masih berada di diagram konteks. Lalu kalau dikosongi, kapan mengisinya? Ketika kita sudah selesai mengisi di diagram level, baru kita mengisi di sini. Jadi yang penting di diagram konteks yang pertama ada aplikasinya, nama aplikasinya, sama user-usernya. Selanjutnya, sebaiknya kita membuat diagram dekomposisi karena ini mempermudah ya. Apa manfaatnya? Kita dapat mengetahui proses apa saja yang kita perlukan berdasarkan dari, kalau di dunia nyata ya, berdasarkan dari kebutuhan user. Contohnya, di sini aplikasi pendataan toko buku Khalifa diperlukan proses login, kelola level, kelola user, kelola kategori, kelola buku, tampil catatan, dan juga logout. Nah, oke. Untuk proses login itu digunakan ketika setiap user hendak masuk ke dalam aplikasi. Kemudian pada saat kelola level ini bisa di breakdown lagi ya, bisa di breakdown lagi maksud saya, menjadi tampil level, tampil detail level, tambah level, ubah level, dan hapus level. Di mana kelola level ini hanya dapat diakses oleh admin. Kemudian ada kelola user, kelola kategori, ini juga hanya dapat dari admin, dan kelola buku. Kelola buku ini di breakout menjadi 6 karena ada tambahan proses cari buku. Karena kan data buku itu bisa ratusan banyaknya ya, sementara kalau yang lainnya ini paling nggak nyampe 10. Kemudian ada juga proses tampil catatan. Jadi seperti yang saya jelaskan di perancangan database tadi ya, tabel catatan itu gunanya untuk menyimpan setiap aksi pada
tabel buku. Nah, di proses ke-6 itu si admin bisa melihat catatan. Dan yang terakhir adalah logout. Oke, jadi di dalam DFD, di proses-proses yang level terbawah ya, seperti login, tampil level, tampil detail level. Kalau level bukan ya, karena dia di atasnya. Jadi login, tampil level, tampil detail level, tambah level, ubah level, hapus level, tampil user, dan seterusnya. Itu nanti akan menjadi prosedur atau function di dalam pemrograman. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah DFD level 1 ya. Di DFD level 1, setiap prosesnya ini itu kita ambil dari level 1 pada diagram dekomposisi. Nah, seperti ini ya. Untuk login, diperlukan data login yang mengalir ke dalam proses login. Apa saja data login? Data login itu ya username dan password. Kemudian untuk info login, data login tadi, username dan password, dengan menggunakan query check login. Query check login itu select bintang, from user, where username sama dengan sekian, and password sama dengan sekian. Itu akan dialirkan ke tabel user dan kemudian ke database ya. Dan kemudian dari database itu akan memunculkan info cek loginnya. Nah, kemudian info loginnya sendiri akan mengalir kembali ke admin ataupun pegawai. Seperti itu. Kemudian untuk kelola level ini kita tidak bisa atau belum bisa ya, bagi yang belum terbiasa tentunya belum bisa untuk mengira-ngira data atau info apa saja yang mengalir menuju kelola level ataupun mengalir dari kelola level. Nah, oleh karena itu, karena di kelola level ini sendiri ada kelola level sendiri didekomposisikan di breakout ya, breakdown maksudnya ya. Jadi di kelola level ini didekomposisikan sudah di breakdown. Nah, kemudian kita buat nih DFD level 2, proses berapa? Proses kedua, yaitu kelola level. Nah, ini dia. Ini masih berdasarkan pada diagram dekomposisi ya. Di kelola level itu di diagram dekomposisi kan di breakdown menjadi tampil level, tampil detail level, tambah level, ubah level, dan juga hapus level. Nah, untuk tampil level, seorang admin tidak perlu memasukkan data apapun, hanya untuk menampilkan data level. Jadi dia langsung mendapatkan informasi dari proses ini. Tentunya dengan query yang dimasukkan terlebih dahulu ke database, yaitu ke tabel level. Untuk tampil detail level itu begini. Jadi untuk melakukan proses perubahan ataupun penghapusan level, terkadang kita perlu menampilkan detail levelnya terlebih dahulu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi yang diperlukan apa? ID level yang diperlukan. Jadi dari data level yang banyak itu dipilih salah satu dan ID levelnya pun dikirimkan kepada proses tampil detail level. Nah, kemudian info detail level akan menjadi yang diberikan kepada admin berupa detail levelnya. Demikian juga untuk tambah level. Tambah level ini yang diperlukan adalah data level. Data level
dari ID level ya, yang sesuai dengan ini ya, yang sesuai dengan database-nya tadi dengan tabel level. Kita intip sejenak. Di sini ID level dan juga level ya. Inilah data-data level. Oke. Ubah level, data level apa saja yang dirubah. Nah, itu nanti akan menjadi masukan, akan menjadi data yang mengalir ke dalam proses ubah level. Kemudian hapus level ini cukup diberikan saja, dikirimkan saja ID levelnya saja untuk kepentingan query-nya nanti. Nah, di sini perhatikan ya. Data yang mengalir dari admin ke dalam proses tampil detail level, tambah level, ubah level sama hapus level adalah ID level dan data level. Sementara data yang mengalir dari semua proses ke admin itu ada info level, ada info detail level, ada info tambah level, ada info ubah level, dan ada juga info hapus level. Nah, selanjutnya kita tuangkan di DFD level 1, di mana data yang mengalir dari admin ke kelola level adalah ID level dan data level. Dan data yang mengalir dari proses kelola level kepada admin adalah info level, info detail level, info tambah level, info ubah level, dan juga info hapus level. Nah, kemudian dari sini kita tuangkan lagi ke diagram konteks. Ada ID level dan juga ada data level dari admin ke aplikasi. Dan dari aplikasi ke admin ada info level, info detail level, info tambah level, info ubah level, info hapus level, seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti bersamaan dengan video ini, dengan video YouTube ini, saya akan sertakan file ini. Ya, jadi teman-teman nanti bisa mempelajari dari apa yang sudah saya sampaikan. Oh iya, satu lagi, untuk login ya, untuk login dan tampil catatan itu tempat penyimpanannya langsung terlihat di sini. Karena mereka tidak di breakdown ya. Beda dengan yang lain, kelola level, kelola user, kelola kategori, dan kelola buku. Mereka di breakdown. Seperti itu. Kalau ini enggak. Karena memang tidak ada lagi proses di dalamnya. Oke. Sekian materi dari saya, video dari saya. Silahkan nanti dipelajari untuk yang sisanya. Untuk video berikutnya tentang pemrograman yang menggunakan DFD. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.